nama saya Kelly Gracia. Saya adalah mahasiswa Universitas Tarumanegara, jurusan psikologi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang PERMA dan menceritakan pengalaman saya. Sebelum lebih lanjut ke pengalaman saya ingin terlebih dahulu menjelaskan apa itu PERMA dalam psikologi positif. Konsep ini diterapkan oleh Seligman. Ada 3 pilar dalam psikologi positif, yaitu bio, sosial, dan psiki. Bio dimaksudkan dengan genetik, sosial dimaksudkan dengan lingkungan, dan psiki dimaksudkan dengan diri. Dalam PERMA ada yang disebut dengan flourishing dan well-being. Well-being sendiri memiliki kontribusi yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu genetik sebesar 50%, under on control sebesar 40%, dan circumstances sebesar 10%. Flourishing sendiri adalah kemampuan untuk berkembang secara penuh dan sukses dalam melaksanakan prosesnya. Flourishing memiliki 5 pilar, yaitu positive emotion, meaning, achievement, dan engagement yang disingkat menjadi PERMA. Yang pertama ada positive emotion. Positive emotion yang dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu masa lalu dengan gratitude dan forgiveness, kemudian masa kini dengan flow dan mindfulness, dan yang terakhir masa depan dengan optimism dan hope. Dengan penjelasan, gratitude adalah emosi positif yang sifat sosial, niat baik orang lain, dan membutuhkan pengorbanan serta adanya tindakan melebihi kewajiban dan menjadi moral motivator. Lalu ada forgiveness yang dimaksudkan dengan berkurangnya keinginan untuk menghindari orang yang menyakiti kita, dan berkurangnya rasa untuk balas dendam, dan terjadi sebaliknya bahwa belas kasih dan tindakan yang semakin meningkat. Selanjutnya, flow yang berarti momen yang membahagiakan ketika mengerjakan sesuatu karena dapat mengerahkan seluruh keterampilan dan dapat memberdayakan berbagai sumber yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan terakhir, mindfulness yang berarti menyadari sungguh-sungguh apa yang sedang dikerjakan dan memberi perhatian secara sengaja, jernih, dan tanpa menilai. Kenapa sih emosi positif itu penting? Karena dengan adanya emosi positif dapat menggiring kita untuk bisa melihat sesuatu dari arah, sisi, dan perspektif yang berbeda, sehingga dapat memberikan kita kesempatan dari berbagai arah. Dan juga dengan emosi positif dapat membangun diri kita secara psikologikal, sosial, fisikal, dan intelektual, serta dapat membantu kita untuk meminimalisir emosi negatif dalam diri kita. Yang kedua ada engagement, yang berarti fokus pada sesuatu yang dikerjakan dan benar-benar merasakan senang dalam keterlibatan penuh dengan apa yang sedang dikerjakan. Yang ketiga ada relationship, yang berarti setiap orang memerlukan orang lain untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan membangun hubungan yang kuat dengan keluarga. 4. Ada meaningful life, yang berarti kehidupan menjadi terbaik jika dapat mendedikasikan lebih besar pada hal yang lebih luas yang berdampak pada orang lain, bukan hanya pada diri sendiri, sehingga kehidupan menjadi lebih bermakna. Dan yang terakhir ada achievement, yang berarti tujuan yang dapat diperoleh, baik tujuan kecil, sedang, maupun besar. Kesejahteraan,
berkembang bila manusia dapat berkembang lebih baik dengan tujuan yang tercapai. Sekarang masuk ke pengalaman saya. Saat liburan, saya berencana akan pergi bersama teman saya. Setelah ditunggu-tunggu, hari itu pun tiba. Kita janjian pada jam 1 siang, dan saya bangun pada jam 8 pagi untuk siap-siap dan mandi. Saya selalu bersemangat jika mau pergi karena saya suka memilih baju dan melakukan makeup saya. Setelah siap-siap, jam 12.30 pun saya sampai di mall. Teman saya belum tiba, jadi saya memutuskan untuk jalan-jalan di dalam mall tersebut. Dan setelah itu saya haus, jadi akhirnya saya memutuskan untuk membeli minuman dan duduk di kafe tersebut sambil menunggu teman saya. Tetapi teman saya tidak kunjung tiba, jadi saya memutuskan untuk bermain time zone sambil menunggu dia datang. Setelah saya bermain time zone, akhirnya dia tiba, dan akhirnya kita jalan-jalan di dalam mall tersebut, dan kita akhirnya pulang karena kecapean. Dari pengalaman saya, bisa dikaitkan dengan perma positive emotion, yaitu flow dan forgiveness. Saya berkonsentrasi penuh saat saya melakukan makeup saya, tetapi saya sangat bahagia saat melakukannya. Hal ini dikaitkan dengan perma flow, yaitu melakukan hal dengan konsentrasi penuh tetapi merasakan kebahagiaan. Selanjutnya, perma positive emotion yang satu lagi yaitu forgiveness. Saya kaitkan dengan teman saya yang tiba sangat lama dari jam yang sudah ditentukan. Sebenarnya saya kesal karena ia tidak tepat janji, yaitu kita harusnya janjian jam 1 tetapi dia tidak datang jam 1. Tetapi saya memutuskan untuk memaafkannya karena selanjutnya saya kaitkan dengan forgiveness, yaitu saat teman saya tidak datang tepat waktu. Pada saat itu kita janjian jam 1, tetapi ia tidak datang tepat waktu. Saat itu saya kesal dan capek, tetapi saya berpikir tidak ada yang bisa saya lakukan karena sudah terjadi, dan saya memutuskan untuk memaafkannya. Yang penting dia sudah datang dan kita bisa melanjutkan aktivitas kita. Sekian dari saya, terima kasih.